Hai adik-adik, apa kabar semua? Sekarang ayo Ibu mau jelaskan apa? Sekarang Ibu akan menjelaskan materi tentang bunyi. Kelas 4, tema 1, yaitu indahnya kebersamaan dan subtema 1. Bunyi. Bunyi adalah salah satu energi gelombang yang berasal dari sumber bunyi, yaitu benda yang bergetar. Jadi, segala benda yang bergetar itu dapat menghasilkan bunyi. Nah, bunyi tersebut bisa didengar oleh siapa? Bisa didengar oleh manusia, yaitu melalui telinga. Kemudian, bunyi timbul karena adanya gelombang bunyi. Nah, apakah gelombang bunyi? Gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik yang dapat merambat melalui medium. Nah, medium sendiri adalah zat perantara gelombang itu berjalan. Kemudian ada sumber bunyi. Sumber bunyi adalah semua benda atau alat yang dapat menghasilkan bunyi. Sekarang kita lihat gambar yang pertama apa? Ya benar, gitar. Gitar adalah salah satu sumber bunyi yang dapat mengeluarkan bunyi dengan cara dipetik. Kemudian gambar yang kedua ada seruling. Seruling, jika kita mendengarkan seruling maka dengan cara ditiup. Kalau gendang gimana, Bu? Kalau gendang kita dapat mendengarkan bunyi dengan cara gendang tersebut dipukul. Kalau biola bagaimana, Bu? Suara biola dapat dihasilkan bunyinya dengan cara digesek. Jadi ketika kita ingin mendengarkan biola atau memainkan biola dengan cara digesek. Nah, lanjut. Bunyi akan terdengar kuat ketika kita berada di dekat sumber bunyi. Sebaliknya, bunyi akan terdengar melemah jika kita menjauhi sumber bunyi. Nah, Ibu kasih contoh. Misalkan kita sedang berada di kafe. Nah, ada orang yang bernyanyi kemudian memainkan gitar. Nah, karena kita berada di dekat sumber bunyi yaitu gitar, maka bunyi tersebut akan terdengar sangat dekat atau terdengar keras. Sebaliknya, kalau kita jauh dari kafe tersebut, maka suara gitar tersebut juga akan melemah dan kecil suaranya. Sekarang kita lanjut ke proses terjadinya bunyi. Bagaimana sih, Bu, proses terjadinya bunyi? Nah, yang pertama ada sumber bunyi atau benda yang bergetar. Misalnya gitar tadi, ketika sudah dipetik maka akan bergetar dan kita akan mendengarkan bunyi tersebut. Tapi yang kedua adanya medium yang digunakan untuk merambat. Nah, bagaimana gitar tersebut dapat merambat, Bu? Getar dari gitar tersebut dapat merambat melalui gas atau udara. Kemudian kita bisa mendengarnya lewat apa, Bu? Adanya indera yang menerima getaran dari sumber bunyi, yaitu indera pendengaran atau telinga. Sekarang kita lanjut ke sifat-sifat bunyi. Yang pertama, bunyi dapat merambat, bunyi dapat diserap dan dipantulkan, bunyi dapat dibiaskan, dan bunyi termasuk gelombang longitudinal. Perambatan bunyi. Bunyi dapat merambat, yaitu bisa melalui zat padat, zat cair, ataupun zat gas. Bisa kita lihat contoh dari zat padat yaitu permainan telepon kaleng. Pernahkah kalian bermain telepon kaleng dengan teman kalian? Permainan telepon kaleng adalah permainan yang dilakukan oleh dua orang dengan menggunakan dua buah kaleng dan tali yang panjang yang menghubungkan satu kaleng dengan kaleng yang lain. Nah, di situ kalian yang satu anak mendengarkan dan satu anak lagi berbicara, begitu juga sebaliknya. Nah, sekarang contoh dari zat cair. Mendengarkan bunyi air dengan corong yang embernya dipukul menggunakan batu. Jadi, jika ember tersebut dipukul menggunakan batu dan kalian menggunakan corong yang terletak di atas air, maka ketika telinga kalian
dipasangkan, maka akan mendengarkan bunyi. Kemudian contoh dari zat gas, yaitu ketika kita mendengar orang membunyikan lonceng rumah, maka lonceng tersebut akan bunyi dan dapat merambat. Akhirnya kita dapat mendengarkan bunyi lonceng tersebut. Mari kita lanjut, yaitu penyerapan bunyi. Bunyi dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi yaitu benda yang permukaannya lunak. Nah, benda-benda tersebut biasanya dipasang di dinding-dinding gedung. Tujuannya agar tidak terjadi gaung atau kerdam. Bisa kita lihat di gambar. Contohnya bisa menggunakan kain wol, spons, kertas, kain, busa, karpet, karet, atau goni. Nah, biasanya di gedung-gedung perkumpulan atau gedung rapat atau gedung bioskop agar tidak terjadi gaung ketika di dalam ruangan. Jadi benda yang bersifat lunak tersebut dapat menyerap bunyi. Yang selanjutnya pemantulan bunyi. Oh, jadi bunyi dapat dipantul ya Bu? Iya, pemantulan bunyi terjadi karena gelombang bunyi tersebut dipantulkan oleh bidang pantul tersebut. Nah, bagaimana Bu? Kok bisa memantul bunyinya? Nah, bunyi dapat dipantul menjadi 3 jenis. Yang pertama, bunyi pantul memperkuat bunyi asli. Hal ini terjadi jika jarak dinding terhadap bunyi kurang dari 10 meter. Contohnya, kalian pernah nggak mendengar suara yang ada di kamar mandi lebih keras, misal suara kalian, dan bunyi kereta api lebih keras ketika melewati terowongan. Nah, karena kurang dari 10 meter terhadap dinding, jadi suaranya, bunyi pantul tersebut lebih kuat daripada bunyi asli. Yang kedua yaitu gaung, yaitu bunyi pantul yang didengar kurang jelas karena datangnya bersamaan dengan bunyi asli. Dapat kita lihat di contoh, dapat terjadi di gedung bioskop, studio radio, maupun gedung pertemuan. Jadi jika kita di dalam gedung tersebut, maka bunyi tersebut akan memantul dan terdengar kurang jelas, itu yang dinamakan gaung. Kemudian yang ketiga ada gema, yaitu bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Karena antara bunyi pantul dan bunyi asli tidak saling mengganggu. Contohnya dapat terdengar di lereng-lereng gunung, gua, dan lembah-lembah. Seperti kita lihat di contoh di lereng gunung. Misalkan kita berada di gunung. Misal kita berbicara hai, nah kemudian ada suara hai juga, bahkan terdengar lebih jelas, namun waktunya lebih lama untuk terdengar. Itu yang dinamakan gema, bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Kemudian bunyi dapat dibiaskan. Contohnya ketika ada petir. Nah, ketika ada petir di malam hari biasanya terdengar lebih keras. Kalian pasti takut kan kalau melihat petir di malam hari keras banget. Nah, itu dikarenakan suhu udara bawah lebih dingin daripada suhu udara atas. Nah, jika terjadi petir di siang hari, biasanya suhu udara bawah lebih panas daripada suhu udara atas. Makanya itu kalau siang hari suaranya tidak lebih keras daripada di malam hari. Karena jika di malam hari kan bunyi tersebut melakukan pembiasan, dan jika di siang hari bunyi tersebut dibiaskan menjauhi normal atau tanpa membias. Jadi bunyi tersebut dapat dibiaskan ketika di malam hari. Contohnya fenomena petir. Yang terakhir yaitu bunyi termasuk gelombang longitudinal. Apa itu Bu gelombang longitudinal? Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar atau sama dengan arah getarnya. Bagaimana bentuk gelombang longitudinal Bu? Bentuk gelombang longitudinal yaitu memiliki rapatan dan renggangan. Dapat kita lihat seperti di gambar.
Nah, jika arah getar bunyi ke kanan, maka gelombang bunyi juga akan merambat ke kanan. Begitu juga sebaliknya. Jika arah getar bunyi ke kiri, maka gelombang bunyi juga akan merambat ke kiri. Nah, apa kalian sudah paham mengenai materi bunyi ini, anak-anak? Mungkin cukup itu saja dari Ibu mengenai materi bunyi untuk kelas 4, tema 1, subtema 1. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Ibu akhiri. Selamat siang.